Selamat datang ke perkuliahan tentang positivisme, Vienna Circle, dan Karl Popper. Yang pertama di dalam kuliah ini, pertemuan ini tentang Ludwig Wittgenstein. Nah, siapakah itu Ludwig Wittgenstein? Nah, lebih dahulu, slides ini dari Beletsky, Anat, dan Matar. Ludwig Wittgenstein, Stanford Encyclopedia of Philosophy. Okay. Wittgenstein was born on April 26, 1889 in Vienna, Austria, to a wealthy industrial family well situated in intellectual and cultural circles, Viennese circles. Maka mereka, si Wittgenstein itu, bukanlah orang miskin, orang kaya. Dan oleh karena itu dia bisa, bergabung dengan orang-orang yang intelektual dan yang membangun kebudayaan di dalam Vienna, dan Vienna itu sangat penting kebudayaannya. He played a central, if controversial, role in the 20th century analytic philosophy and continues to influence current philosophical thought in topics as diverse as logic and language, perception and intention, ethics and religion, aesthetics and culture. Kaya interest niya itu, minat niya itu sangat banyak. Tapi mungkin yang sangat berhubungan dengan topik kita ini adalah analytic philosophy atau linguistic philosophy. Okay? Yang mempengaruhi philosophical thought sekarang, kan? Maka ada perubahan di dalam philosophical thought, itu berhubungan dengan science, ilmu pengetahuan. His contribution to philosophy is epitomized in his Tractatus Logico-Philosophicus. By showing the application of modern logic to metaphysics via language, he provides new insights into the relations between world, thought, language, and thereby the nature of philosophy. Ayang judul karya utamanya tentang ini adalah Tractatus Logico-Philosophicus. Dan di sana dia menerapkan logika modern ke metafisika. Okay? Kaya memang dulu yang metafisika itu memakai logikanya Aristoteles. Tapi sekarang yang kita pakai adalah analytic philosophy. Bagaimana menganalisa bahasa supaya kita bisa melihat kebenarannya, atau yang kalau itu adalah sesuatu yang sah. Okay? Sah dalam urutan argumentasinya. So via language, he provides lewat bahasa, provides new insights into the relationships between the world, thought, and language. Kaya dia menganalisa hubungan antara dunia, pikiran, dan bahasa. Dan itu mengubah sifatnya filsafat. During his years in Cambridge from 1911 to 1913, Wittgenstein conducted several conversations on philosophy. Dari tahun 1911 sampai 1913, Wittgenstein membuka diskusi tentang filsafat, dan dasarnya logika dengan Russell. Maksudnya diskusi itu bersama Russell, dan mereka berbicara tentang filsafat dan logika. Okay? Logika dan filsafat. With whom he had an emotional and intense relationship. Si Russell itu teman yang sangat baik. As well as Moore and Keynes. Selain Russell, ada Moore and Keynes. Yang masuk di dalam, dengan orang-orang yang bersama siapa Wittgenstein itu membuka diskusi. In 1913, he returned to Austria. Dia kembali ke Austria. Then in 1914, he started the First World War. Perang Dunia Pertama itu mulai tahun 1914 dan berakhir 1918. Si Wittgenstein itu dipanggil untuk bergabung dengan tentara Austria. He was taken captive, maka dia tertangkap jadi tahanan, dan spent the remaining months of the war in a prison camp. Kalau tidak berperang lagi, maka dia di penjara aja sampai tahun 1918, walaupun itu tahun ketika perang itu berakhir. Maksudnya yang dia di penjara beberapa bulan.
It was during the war that he wrote the notes and drafts of the first important work, Tractatus Logico-Philosophicus. After the war, the book was published in German and translated into English. Di sana lang, dia membuat outline dari Tractatus Logico-Philosophicus dan dia menulisnya dengan bahasa Jerman dan itu diterjemahkan ke bahasa Inggris. It evolved as a continuation of the reaction to Russell and Frege's conception on logic and language. Maka itu komentarnya atas konsep logika dan bahasa yang dibuat oleh Russell dan Frege. Nah, ini yang ide-ide utama yang ada di dalam Tractatus Logicus. The world is all that is in the case. Okay? Mungkin ini bahasanya sendiri, maka bahasa logis. The world is all that is in the case. Maka dunia ini adalah semua yang nyata. Okay? Case itu yang nyata. Termasuk kasus seperti itu, nyata. What is the case? A fact is the existence of states of affairs. Okay, yang disebut case hampir bisa disebut seperti kebenaran. Yang benar adalah yang fakta ini. Fakta adalah eksistensinya states of affairs. Maksudnya bukan hanya yang objek, bukan hanya objek seperti yang substansi-substansi yang ada di dalam dunia, melainkan hubungan antara objek-objek ini. Maka itu bermakna kalau ada relasi yang bisa disebut di dalam pernyataan-pernyataan di dalam logika. So, a logical picture of facts is a thought. Okay? Kalau kita menggabungkan beberapa fakta, itu menjadi pikiran, thought. A thought is a proposition with sense. Ini yang pertama. Maka paling dasar, itu adalah pernyataan. Pikiran itu, satu pikiran itu adalah pernyataan dengan makna yang bermakna. A proposition is a truth function of elementary propositions. Maka sebuah proposisi atau pernyataan adalah truth function of elementary propositions. Maka yang truth function itu adalah berhubungan dengan kebenaran. Ini yang pertama yang berhubungan dengan kebenaran. Ini sih sebetulnya sama dengan Thomas Aquino dan Aristoteles. Katanya judgment itu, ketika sudah ada judgment, baru ada soal kebenaran. Okay? Maka yang sama aja. Tapi disebut dengan terminologi lain, dan juga ada nuansa-nuansa yang berbeda juga. Karena kita harus tahu bahwa kita di dalam dunia pikiran. Maka yang logikanya. Bukan dunia nyata, okay? Tapi yang logikanya. So, yang judgment itu termasuk antropologi. Proposisi itu adalah judgment yang ada di dalam logika. Maka kalau kita di dalam logika, itu diabstraksi dari fungsi bagaimana pikiran kita berfungsi. Maka sehingga tidak kelihatan manusianya. Tapi kalau kita berbicara tentang judgment, yang 3 operasi yang ada di dalam pikiran, itu antropologi. Karena sangat terasa kehadiran manusia, yang orangnya, yang persona, gitu. Maka a proposition is a truth function of elementary propositions. Yang pertama yang ada kebenarannya. An elementary proposition is a truth function of itself. In general form, the truth function is, jika kita mau menyebut dengan seperti matematika, apa itu truth function? Truth function adalah P, epsilon, N, epsilon. Okay, maka yang P itu proposisi dan N itu yang objeknya. This is the general form of the proposition. Okay, maka ini yang sudah logikanya. What we cannot speak about, we must pass over silence. Yang tidak bisa disebut seperti ini, okay, di dalam forma ini, kita harus tidak menyebut lagi, okay, maka tidak disebut lagi. Starting with the seeming metaphysics, Wittgenstein sees the world as consisting of facts, rather than the traditional atomistic conception of world made up of objects. Okay? Rasanya, kelihatannya dia memulai dengan metaphysical. Sebetulnya dengan perubahan konsep-konsep ini,
kita sudah menjauhkan diri dari metafisika. Karena yang objek itu adalah seperti yang substansinya Aristoteles, yang berada di dalam dunia. Tapi itu menjadi facts. Okay? Maka rather than traditional atomistic conception of a world made of objects, dunia yang penuh dengan objek, dunia yang penuh dengan substansi, dunia ini penuh dengan fakta. Facts are existent state of affairs. And states of affairs in turn are combination of objects. Maka kita tidak berfokus atas objeknya, yang substansi. Kita berfokus atas apa yang dilaksanakan oleh objek itu di dalam dunia. Atau hubungan antara objek-objek itu yang ada di dalam dunia ini. Hubungan itu antara objek-objek disebut state of affairs. Ya, keadaannya seperti itu. Keadaannya. Objects are simple, but objects can fit together in various determinate ways. They may have various properties and may hold diverse relations to one another. Yung objek itu sederhana, tapi objek-objek itu bisa bergabung dalam berbagai cara, dan tiap kali mereka bergabung dengan berbagai relasi itu, mereka membuat state of affairs yang berbeda-beda. Okay, the states of affairs being comprised of objects in combination are inherently complex. Kalau kita sebut state of affairs, itu bukan seperti substansi yang seperti berdiri di sana saja. Itu adalah sesuatu yang kompleks. The state of affairs which do exist could have been otherwise. Maka state of affair itu, walaupun objeknya sama, bisa berbeda sesuai dengan hubungan yang ada antara objek-objek itu. This means that state of affairs are either actual or possible. Maka yang state of affairs itu, hubungan antara objek-objek ini, bisa aktual karena memang relasinya seperti itu di dalam dunia nyata, atau mungkin, okay, bisa terjadi, tapi belum terjadi. It is the totality of states of affairs, actual and possible, that makes up the whole of reality. Kumpulan semua macam state of affair yang aktual, yang ada di sekarang, dan yang bisa menjadi, okay, mungkin, kalau itu dikumpulkan, ini adalah realitas. Bukan hanya yang aktual, tapi termasuk yang possible, yang mungkin. The world is precisely those states of affairs which do exist. Nah, dunia itu, yang nyata, adalah states of affairs yang memang ada di sini sekarang. Okay, itu Wittgenstein. Wittgenstein sangat mempengaruhi Vienna Circle. Okay? The Vienna Circle, following slides, contains either direct quotes from Hubel Thomas' Vienna Circle, dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, dan Artigas Filosofia de la Ciencia. The Vienna Circle was a group of scientifically trained philosophers and philosophically interested scientists who met under the nominal leadership of Moritz Schlick for often weekly discussions of problems in philosophy of science during the academic terms in the years 1924 to 1936. Kaya ini rasanya yung permulaan filsafat, ilmu pengetahuan yang sungguh. Dan soalnya adalah bagaimana mereka bisa menetapkan logika sebagai kriteria untuk menentukan kebenaran, yaitu science. Nah, science sama dengan kebenaran, dan science itu logis. Maka semua yang scientific dan benar harus logis dan bisa disebut dengan bahasa logika. Nah, mereka, ya, anggota Vienna Circle itu berbeda-beda. Ada beberapa yang filsafat, yang filsuf, yang juga tahu, ya, scientifically trained philosopher, tahu science-nya, ilmu pengetahuannya. Dan ada yang ilmuwan yang tertarik dengan filsafat. Dan yang memimpin, yang menjadi pemimpinnya, walaupun itu nominal, maksudnya tidak ada pilihan, okay? Tapi dia secara natural menjadi leader mereka, itu si Moritz Schlick. Often, tiap minggu mereka bergabung untuk berdiskusi tentang filsafat, ilmu pengetahuan. Despite the pluralism of the Vienna Circle's views,
there did exist a minimum consensus which may be put as follows. Walaupun mereka, pola pikirannya itu berbeda-beda, tapi ada konsensus yang minim, yang bisa disebut seperti ini. A theory of scientific knowledge was propagated which sought to renew empiricism by freeing it from the impossible task of justifying the claims of the formal sciences. Okay? Maka yang dulu itu, yung empiricism dulu, yung Hume, Locke, seperti itu, harus diperbaharui menurut mereka. Dan itu harus dibebaskan dari tugasnya untuk menjustifikasi klaim dari sains formal. Maksudnya biologi, kimia, dan fisika. Seperti itu. Dibebaskan dari itu menjadi logika. Kan? Okay? So a theory of scientific knowledge was propagated to sought to renew empiricism. Empiricism di dalam logika scientific. Okay? Logika scientific. Ito theory of scientific knowledge. Epistemology, ilmu pengetahuan yang berdasar logika. Bukan langsung dari ilmunya. The synthetic statements of the empirical sciences were held to be cognitively meaningful if and only if they were empirical testable in some sense. They derived their justification as knowledge claims from successful tests. Okay? Maka pernyataan scientific yang adalah synthetic, digabungkan dua ide, subjek predikat disatukan. Okay? Bukan memecahkannya, tapi menyatukan ini. Cognitively meaningful itu berarti kalau ada bukti empirisnya. Okay? They derive their justification as knowledge claims from successful tests. Okay? Ada test, ada eksperimen, dan kalau eksperimen itu memberi bukti empiris, maka yang disebut di sana yang menjadi cognitively meaningful dan scientific. No third category of significance besides that of a priori and analytical posteriori synthetic statements was admitted. Maka hanya ada dua menurut seperti yang bisa diambil dari kelompok ini. Hanya ada dua macam pernyataan yang bisa dipakai di dalam sains, yaitu a priori analytical. Satu konsep yang kita memecah-mecahkan supaya kita bisa melihat bagian-bagiannya. Seperti manusia, man. Okay? Kita akan menganalisanya a priori karena sudah ada di dalam otak kita a priori. Maka man itu adalah rasional sama animal. Okay? Rasional sama animal. Okay? Dan kita harus melihat buktinya rasional dan animal. Tapi a priori karena sudah ada di dalam pikiran kita. Dan ada a posteriori synthetic statements was admitted. A posteriori synthetic setelah kita menerima dua konsep itu sebagai subjek dan predikat disatukan. Okay? Yang a priori itu dianalisa sampai kita bisa melihat unsur-unsurnya atau bagian-bagiannya. Yang sintetik itu digabungkan keduanya itu dan menjadi sesuatu yang benar karena memang mereka bergabung di dalam realitas. Itu yang dilaksanakan dengan eksperimen. Kan? Kita melihat bagaimana kalau apakah statementnya semua planet berjalan sekeliling matahari. Okay? Matahari itu statementnya, itu synthetic a posteriori karena harus dibuktikan. Benar? Maka kita synthetic. Semua planet berjalan sekeliling matahari. Dan dibuat kalkulasinya, dibuat prediksinya, kalau terjadi maka itu benar. Okay? Setelah itu karena planet itu, konsep planet tidak langsung memiliki predikatnya bahwa mereka sekeliling matahari. Dulu predikatnya adalah sekeliling bumi, benar? Dan itu rasanya yang benar karena dari sudut pandangan kita seperti itu kan, mereka berjalan di langit seperti itu.
In particular, Kant's synthetic a priori was banned as having been refuted by the progress of science itself. Kasi Kant ito menerima tiga macam statement. Yang disebut di sini a priori analytical, yang a posteriori synthetic, tapi juga dia menerima synthetic a priori. Okay? Maka dua hal di dalam pikiran kita yang muncul di sana karena pengalaman kita kan, tapi tidak langsung bisa digabungkan karena mereka tidak tergabung di dalam pikiran kita. Oke, tidak bergabung, tapi bisa digabungkan secara natural ini. Bisa digabungkan karena nanti kita bisa membuktikannya atau ada gunanya. (21, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maka there's no category of significance, karena yang synthetic a priori-nya Kant sudah tidak diterima lagi oleh Vienna Circle. Okay? Tidak diterima lagi. Karena semuanya itu berasal dari pikirannya. Maka itu tidak boleh bagi Vienna Circle. Semuanya itu harus diambil dari luar. Okay, dari luar. Maka yang sintetik, yang a priori analytical, dan itu a priori maksudnya sudah ada konseptualnya di dalam kan. Semuanya itu dari dalam. Tapi yang sintetik a posteriori memang yang dari dalam digabungkan dengan yang ada di luar. Itu science. Science seperti itu. Yang a priori analytical adalah logika. A priori analytical itu logika, memecah-mecahkan konsep. Okay? Dan a posteriori synthetic adalah konsep yang menerima fakta dari luar. Sehingga itu menjadi satu, itu yang dilaksanakan di dalam science. Tapi si Kant sendiri masih percaya bahwa ada sintetik a priori. Dua hal, kedua-duanya berasal dari dalam dan disatukan. Walaupun secara esensial kita tidak bisa menemukan hubungan antara keduanya. Maka itu bukan soal memecahkannya, melainkan menggabungkannya itu. Itu tidak boleh menurut Vienna Circle. Maka si Kant salah dalam hal itu, katanya Vienna Circle, itu klaimnya Vienna Circle. Okay. Their empiricism, all the members of the Vienna Circle also called into question the principled separation of the natural and the human sciences. Maka karena itu seperti pan-empirisis, semuanya harus empiris. Kalau itu benar dan bermakna, maka mereka men-challenge perbedaan antara natural sciences dan human sciences, yaitu ilmu pengetahuan dan humaniora. Apakah itu harus berbeda? Karena kalau keduanya itu valid, kedua-duanya harus ada dasar empirisnya. Maka yang human sciences itu harus disesuaikan dengan empirisme, sistem empiris yang ada di dalam sains. Itu seperti yang disebut oleh Comte, tapi Comte itu tidak mengerjakan detailnya. Sekarang mereka mengerjakan detailnya dari sudut pandangan logika. Maka dasar untuk menyatukan keduanya ini, natural sciences dan human sciences, ilmu pengetahuan dan humaniora adalah logika. Kedua-duanya harus bisa dipecah-pecahkan dan dibuktikan dengan logika. They were happy enough to admit to differences in their object domains, but denied the categorical difference in both their overarching methodologies and ultimate goals in inquiry. Maka mereka mengatakan, memang objek yang mereka belajar atau memeriksa berbeda. Ini yang dari ilmu pengetahuan, ini yang dari humaniora. Tapi
yang mereka menjatuhkan bukan objeknya, melainkan metodologi. Menurut mereka, supaya kedua-duanya menjadi benar, metodologinya itu harus sama dan tujuannya harus sama. Maksudnya, kesimpulan yang diambil harus sama atau mirip, paling tidak mirip. Combined with the rejection of rational intuition, the Vienna Circle includes exclusive apportionment of reason into their either formal a priori, reasoning issuing from analytic truths or contradictions, and of substantive a posteriori reasoning issuing in synthetic truths or falsehoods, severely challenge the traditional understanding of philosophy. Dengan menerima aja dua macam statement seperti ini, mereka mengubah yang filsafat tradisional. Sejak saat itu, filsafat itu tidak sama lagi. All members of the circle hailed the end of distinctive philosophical system building. Maka mereka senang sekali, semua anggota circle ini, Vienna Circle ini senang bahwa sudah tidak ada metodologi sendiri untuk filsafat. Yang mungkin mereka seperti yang dulu itu, beberapa filsuf modern merasa bahwa ya kurang jelas kan. Sekarang kita memakai logikanya, maka ini menjadi jelas dan sesuai dengan sains, menjadi scientific. In line with the Tractatus claim that all philosophy is really a critique of language, the Vienna Circle took to the so-called linguistic turn, the turn to representation as the proper subject of the matter of philosophy. Okay, maka semua filsafat harus linguistic analysis menurut mereka. Kalau kita berfilsafat, kita melaksanakan linguistic analysis. Dan dengan perubahan ini, akhirnya mereka mau mengatakan bahwa yang dilaksanakan oleh filsafat adalah membuat representasinya kebenaran. Oke, itu representasi tapi bukan ya seperti tidak langsung kebenaran kan, tapi untuk menggambarkannya seperti itu. Representation secara logis apa yang ada di dalam yang dunia, di dalam pengalaman kita sendiri. In general, the Vienna Circle upheld the empirical criterion of significance, which determined whether a statement was to be meaningful or not meaningful. Akhirnya, dengan kriteria seperti itu, ada dua macam statement dari sudut pandangan seperti kebenarannya. Okay? Kebenarannya antara tanda kutip, yaitu yang meaningful, bermakna, dan yang tidak bermakna. Yang meaningful itu maksudnya ya bisa dipakai di dalam sains, maka signifikan dan relevan. Tapi yang not meaningful itu tidak relevan, dan untuk apa berbicara tentang itu kalau tidak relevan? Mungkin kalau puisi silakan, oke? Imajinasi, novel silakan. Tapi yang kalau itu tidak meaningful, itu bukan scientific. Dan hampir mengatakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang benar. Meaningful statements are those that can be subjected to empirical verification. Itu meaningful kalau ada hubungannya dengan yang empiris. Maka bisa dibuktikan dengan yang empiris. And either be proven in this way to be true or false. Lewat hubungannya dengan empiris, bisa dibuktikan benar atau salah. Okay? Seperti yang dilaksanakan di dalam logika. The meaningless statements are statements that are poorly constructed from the logical point of view. Kaya yang tidak masuk akal, yang tidak ada artinya adalah statement, pernyataan yang bentuknya itu kurang logis, kan? Harus disesuaikan dengan bentuk logika yang kita tahu bentuknya sebuah pernyataan logis. They do not correspond to things that can be empirically verified and cannot be said to be either true or false. Maka yang kurang bermakna secara logis adalah yang menyebut hal yang tidak ada bukti empirisnya dan tidak bisa dikatakan benar atau salah. Okay? Siapa tahu kalau itu benar atau salah? Bagaimana kita bisa membuktikan kalau itu adalah benar atau salah? Kalau tidak ada buktinya, maka itu bukanlah scientific.
tidak ada artinya, tidak diterima di dalam sains. Okay? Atau di humaniora juga karena baru disatukan ilmu pengetahuan, metodologi ilmu pengetahuan dan science, ilmu pengetahuan dan humaniora. Maka karena itu menyatu metodologinya, maka dia sudah bisa disebut benar atau salah. Kan? Kalau tidak ada bukti empiris, okay, di dalam pernyataan humaniora, itu tidak bisa dibuktikan kebenaran dan kepalsuannya, itu meaningless. Dan untuk apa belajar itu yang meaningless dan tidak ada hubungan dengan kebenaran dan kepalsuan. Menurut Moritz Schlick, I consider that the legitimate, undeniable nuclear element of positivism resides in the principle that the sense of all propositions should be found in its factual verification. Okay? Maka sesuai dengan yang disebut oleh positivisme, semua yang disebut bermakna adalah yang punya verifikasi faktual. Okay, ini yang sebetulnya yang verifiability. Okay, prinsip verifiability yang didukung oleh Vienna Circle. Semuanya harus itu. The act of verification that finally leads to the resolution of a problem is always the same type. Cara bagaimana memverifikasi sesuatu sama aja untuk semua macam pernyataan, yaitu the occurrence of a definitive fact proven true through observation, through immediate experience, yaitu keberadaannya satu fakta. Okay, fakta itu adalah state of affairs, kan? State of affairs, bukan objek. Okay? State of affairs yang bisa dilihat di dunia nyata lewat observasi melalui hubungan langsung yang empiris maksudnya. Moritz Schlick lagi, there is no other way of proving or confirming truths except through observation and empirical science. Tidak ada cara lain. Harus observation dan empirical science. Maka walaupun itu dari humaniora, science akan menilai pernyataan-pernyataan dari humaniora. All science is a system of knowledge made up of propositions that are empirical truth. Kasi mo yang disebut science, termasuk yang psychological science atau yang economic science, seperti semua yang itu yang disebut oleh Comte, right? Benar. Kita harus membuat semua humaniora menjadi scientific. Maka karena semuanya sudah menjadi science, all science is a system of knowledge made up of propositions that are empirically true. Kalau itu science, semua pernyataannya itu adalah sesuatu yang punya bukti empiris. Okay? Bukti empiris. But the attempt to reduce all scientific statements and theories to sensible data obtained through immediate experience immediately entered the dead-end street. Salahnya, setelah mengatakan itu, ternyata bukan semua yang dibahas di dalam sains punya bukti empiris. Benar? Misalnya, atom. Atom itu ada bukti empiris. Siapa yang nanti kita akan melihat bahwa konsep atom itu ada banyak asumsinya. Oke, memang tapi ada banyak asumsinya. Ada kelihatan atomnya, kan? Dan dulu mereka berpikir bahwa itu bola, ternyata bukan bola. Okay? Kayak yang empirisnya dan apalagi yang magnetic field, kan? Ada, dan sekarang di astronomy ada banyak hal yang tidak kelihatan yang diperkirakan, kan? Dark matter misalnya. Dark matter itu apa? Ya, karena ada sesuatu yang kami tidak bisa menjelaskan. Kenapa ada massa di sana yang tidak berhubungan dengan sesuatu. Oke, kita panggil itu dark matter. Maksudnya materi yang tidak kelihatan dan kita tidak ngerti sama sekali. Belum ada dark matter pada waktu itu. Oleh karena itu Vienna Circle sangat yakin bahwa pernyataan mereka benar. Tapi ternyata ada problemnya. Seperti yang kita akan melihat waktu kita melihat Popper.
It was impossible to reduce everything to empirical data. Yan. Susah membuktikan semuanya yang dibahas di dalam sains dengan fakta empiris. Ada beberapa yang tidak punya fakta empiris. So the initial claim of the Vienna Circle was soon proven false. Itu palsu. When positivism reached the United States, it became clearer and clearer that the main purpose of the existence of positivism was to oppose metaphysics and theology. Ketika positivisme itu datang kepada Amerika, di Amerika itu yung peneliti-peneliti niya sudah melihat bahwa ini didorong oleh orang karena mereka mau menolak metafisika dan teologi. Mereka tidak suka itu. Tapi alasannya adalah karena tidak suka, bukan karena mereka membuktikan ketidakbenarannya, maka kepalsuannya metafisika dan teologi. In the end, it was not a matter of building up a theory of science, but rather doing away with metaphysics and theology. Kaya kesalahan itu di dalam verifiability terjadi karena mereka berburu-buru menolak metafisika dan teologi. Maka mereka tidak mau melihat sebetulnya dasar semua ilmu pengetahuan, melainkan mereka mau melihat bagaimana mereka bisa mengeluarkan metafisika dan teologi dari ilmu kan, ilmu yang dibelajar. Karl Popper in The Logic of Scientific Discovery says, the positivists in their desire to do away with metaphysics have obliterated natural science together with it. Katanya Karl Popper di dalam buku niya The Logic of Scientific Discovery, orang-orang positivist itu karena sangat ingin membuang metafisika, bersama metafisika itu mereka membuang sains sendiri. Sains sendiri itu dibuang bersama metafisika karena terlalu bersemangat untuk membuang metafisika, dibuang juga sainsnya. It is true that logic and observation play a central role in scientific investigation, but a good deal of creativity and interpretation are involved that cannot be reduced to mechanical processes or formal logic. Memang semua logika itu dan observasi harus ada, dan peranannya itu sentral, harus dipakai, harus terlibat di dalam penelitian. Tapi sains juga punya banyak kreativitas dan interpretasi. Ya misalnya evolusi. Siapakah yang pernah melihat satu hewan berubah menjadi hewan ini? Atau apakah pernah ada orang yang melihat keranya menjadi manusia? Tidak, dan tak pernah itu akan dilihat. Apa yang mereka lihat? Tulang. Dengan tulang-tulang itu mereka berimajinasi dan berkreativitas untuk membuat teori evolusi. Benar? Tidak ada keranya yang dulu di depan kita. Tidak bisa diobservasi karena sudah tidak ada lagi. Ini masalahnya dengan principle of verifiability. Are involved and cannot be reduced to mechanical processes of formal logic. Karl Popper dari 1902 sampai 1994. Ini dari Brenda Shih, Philosophy of Science, Internet Encyclopedia Philosophy of Science. Artigas, Filosofía de la Ciencia. Karl Popper was not part of the Vienna Circle, but he conferred frequently with them. Dia bukan anggota Vienna Circle, tapi berdiskusi banyak bersama mereka. This gave rise to the first work entitled The Logic of Scientific Discovery. Karena diskusi itu, dia menulis The Logic of Scientific Discovery. Like the Vienna Circle, he was very interested in science and the philosophy of science. Seperti orang-orang itu di Vienna Circle, dia sangat tertarik dengan sains dan filsafat ilmu pengetahuan. The difference was, although he was agnostic, he was not anti-metaphysical or anti-theological in his views. Perbedaannya adalah walaupun dia orang agnostik, dia tidak langsung menolak metafisika dan teologi. Itu bukan tujuannya. Dia tidak mau
membuang mereka langsung. Itu bukan tujuannya. He was of the opinion that metaphysics occupied its own realm and niche and was important for the resolution of other issues not immediately solvable through science. Dia berpikir bahwa, okay, metafisika itu ada gunanya di tempat lain kan, di bidang lain, tapi yang di masalah-masalah yang dipecahkan oleh metafisika tidak dipecahkan oleh sains. Maka sains tidak bisa kasih solusi kepada masalah-masalah metafisika. Tapi bisa saja ada metafisika di bagian lain dalam kehidupannya manusia. He was greatly concerned with the social problems of his time and closely collaborated with the Communist Party in Vienna. Okay? Tapi dia memang peduli secara sosial dan peduli atas keadilan sosial, dan dia bergabung dengan atau membantu Partai Komunis di Vienna. He was separated from them after the party looked approvingly at the death of some of its young members in a demonstration. Dia meninggalkan mereka waktu Partai Komunis itu memuji kematian beberapa anggota Partai Komunis yang masih muda tapi meninggal di dalam yang rally atau demonstrasi. Popper was opposed to dogmatic and authoritarian stances, which he saw to be obstacles to freedom, creativity, and progress. Namun, Popper itu tidak suka yang dogmatis dan authoritarian. Dia suka yang bebas, yang kreatif, dan yang progresif. Walaupun tidak menolak metafisika, kan? Popper's early work attempts to solve the problem of demarcation and to offer a clear criterion that distinguishes scientific theories from metaphysical or mythological claims. Maka dengan tidak membuang metafisika, dia hanya mau menunjukkan perbedaannya. Batasan antara, apa itu batasan antara metafisika dan sains? Ini yang dia mau menentukan. Popper's proposals concerning demarcation can be usefully seen as a response to the verifiability criterion of demarcation proposed by logical empiricists such as Carnap and Schlick. Kaya dia merespon atau bereaksi terhadap kriteria verifiability itu yang dipegang oleh Vienna Circle, okay? Atau logical empiricists seperti Carnap dan Schlick. Schlick itu yang pemimpinnya Vienna Circle, kan? Popper rejects the verifiability criterion for several reasons. But dia menolak verifiability karena alasan-alasan yang berikut. Yang pertama, it counts existential statements as scientific. Semua pernyataan yang existential adalah, atau ada, atau exist. Okay? Ini exist. Counts existential statements as scientific. Maka kalau kita sebut unicorns exist, itu scientific. Masa itu scientific? Okay? Atau apa? Santa Claus itu exist. Ini. Even exist yang si Santo Nicolas, kan? Bukan Santa Claus. Even though there is no way of definitively showing that they are false, tidak bisa dibuktikan palsu, unicorns exist, tapi masa itu pernyataan saintifik. Maka harus ada kriteria lain yang bisa mengeluarkan statement, pernyataan seperti ini dari kumpulan pernyataan-pernyataan saintifik. After all, the mere fact that one has failed to see a unicorn in a particular place does not establish that unicorns could be observed in some other place. Okay? Maka maksudnya, kalau kita tidak melihat unicorn di satu tempat, itu tidak membuktikan bahwa unicorn itu pasti bisa ditemukan di tempat lain. Okay? Second, alasan keduanya kenapa dia tidak percaya kepada kriteria verifiability. Second, it inappropriate counts universal statements like all swans are as meaningless simply because they can never be conclusively verified. Maka yung pernyataan ini, semua burung angsa adalah putih, itu tidak ada artinya karena tidak bisa diverifikasi.
Okay? Not verifiable. Tidak bisa diverifikasi. Maka, pernyataan all swans are white bukanlah scientific statement. Ya memang bisa dibuktikan palsu kan? Tapi tidak bisa disebut tidak bisa dibuang langsung sebagai pernyataan yang bukanlah scientific. Karena bentuknya itu menurut Popper scientific. Okay? Bisa dibuktikan palsu atau benar. These sorts of universal claims, though are common within science, and certain observations like the observation of black swan can clearly show them to be true or false. Maka, pernyataan seperti itu bisa dibenarkan dan bisa dibuktikan palsu. Nah, kalau pernyataan bisa dibuktikan dan dibuktikan benar atau palsu, itu adalah sesuatu yang bisa diteliti di dalam science. Okay? Dan memang warnanya burung angsa bisa diteliti di dalam science. Kan itu menarik seorang biolog. Nah, apa semuanya itu hitam atau semuanya itu putih. Ternyata ada beberapa yang hitam. Finally, the verifiability criterion by its own light is not meaningful since it cannot be verified. Yang kriteria itu, verifiability itu juga tidak ada artinya karena tidak bisa diverifikasi. Okay. Tidak bisa diverifikasi. Kayak membunuh dirinya ini yang kriteria ini. Popper argues that scientific theories are distinguished from non-scientific theories by a sort of boldness. The scientist must make testable claims that future observations might reveal to be false. Nah, kasi orang ilmuwan harus membuat pernyataan yang bisa saja dibuktikan palsu masa depan, kan? Tapi bisa diterima sekarang. Kenapa bisa diterima? Karena bisa bisa benar walaupun bisa dibuktikan palsu. Okay? Tapi bisa benar, mungkin benar. Ini yang mengubah science sehingga science itu menjadi soal probabilitas. Okay? Penelitian probabilitasnya sesuatu. Seperti yang kita melihat di dalam vaksin sekarang kan? Semuanya itu soal probabilitas. Yang Moderna itu bisa menyembuhkan orang 95%. Ini yang bukti empirisnya. Maka sampai yang hasil dari eksperimen adalah ini. Oke? Maka bukan pernyataan esensial. Pasti 100% Moderna itu bisa menyembuhkan orang yang sakit COVID. Tidak. Oke? Dan kalau Sinovac misalnya 50% katanya. Tetapi yang lebih tinggi lagi kalau itu disebut untuk mencegah kematian. Mencegah kematian itu sudah 80 sekian persen. Okay? Tapi yang kena sakit 50%. Maka orangnya tetap bisa sakit tapi tidak mati. Itu maksudnya. Okay? Sangat harus dipikirkan secara lebih teliti. This boldness thus amounts to the willingness to take a risk of being wrong. Ada risiko menjadi salah, tapi tidak apa-apa. Kemungkinan itu benar sangat besar. Okay. Kemungkinan bahwa yang disuntik kepada kita sebagai vaksin, kemungkinan besar itu dia bisa menyelamatkan kita. Nah, apakah kita menolaknya hanya karena lalu ada 5% atau 2% yang bisa mati. Okay? Yang bisa mati. Kita tolak karena tidak 100% benar. Hanya 95% benar. Tapi yung lawannya itu, kalau kamu tidak disuntik, hampir 100% kamu akan mati. Okay. Sebetulnya 98% kemungkinannya orang yang tidak divaksinasi akan mati. 98% kemungkinan orang itu akan mati. Yang mana yang kita mau pilih? 98% bahwa kita akan mati atau 2% kita akan mati atau 5% kita akan mati. Yang 5%. Karena kemungkinan besar kita tetap hidup kan, tetap hidup. Ini soalnya sains, okay? Scientists investigating a theory make repeated honest attempts to falsify the theory. Sa mga eksperiment yang dilaksanakan adalah seperti
usaha kita untuk membuktikan teori itu palsu, menunjukkan kepalsuannya. Tapi selama kita tidak bisa melaksanakan itu, atau semakin lama kita tidak bisa melaksanakan itu, semakin benar yang asumsinya, kan? Whereas adherents to pseudoscientific and metaphysical theories routinely take measures to make the observed reality fit the predictions of the theory. Okay? Kaya mengikuti yang pseudoscientific, yang tidak ada bukti saintifiknya, atau yang mengikuti teori metafisis yang kurang yang kurang logis, banyak kali mengubah fakta supaya faktanya itu bisa dimasukkan di dalam teorinya. Ini yang terjadi. Oke? Maka yang misalnya banyak conspiracy theory. Ya, itu yang dilaksanakan. Wah, mereka ambil fakta-fakta dan memasukkannya di dalam conspiracy theory. Ya, ini buktinya, walaupun belum jelas kan bahwa itu membuktikan conspiracy theory-nya. Oleh karena itu sampai sekarang tetap teori karena tidak ada buktinya sama sekali. Oke, tidak bisa dibuktikan. Nah, ini yang dipakai oleh Popper untuk membedakan antara apa yang scientific dan apa yang teori atau diperkirakan oleh orang tanpa buktinya. Thus, my proposal was and is that it is this second boldness, tetap memilih sesuatu yang bisa salah, okay? Tapi and to look together with the readiness to look for tests and refutations. Okay? Kita mengambil teori ini yang bisa salah, tapi dengan mengujinya terus untuk melihat kalau itu memang salah. Okay, thus my proposal was and is that in this second boldness, together with the readiness to look at the tests and refutations which distinguish empirical science from non-science and especially from pre-scientific myths and metaphysics. Okay, maka proposal niya adalah membedakan antara yang diperkirakan hipotesa. Okay, hipotesa, membedakan antara hipotesa yang termasuk empirical science, membedakan antara itu dan non-science yang tidak termasuk science, yaitu mitos yang pra-scientific atau metafisika. Bukan maksudnya bahwa metafisika itu adalah mitos, melainkan itu hal epistemologis yang berbeda, tidak sama dengan yang science, okay? Tidak sama dengan science. Tujuannya Vienna Circle dalam menyatukannya, si Popper tetap membedakannya, metafisika dan empirical science. End of lesson. Terima kasih.